Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Hari Ahad pagi ada pertandingan persiapan terakhir sebelum Manchester United menghadapi Manchester City ya di Community Shield, Charity Shield. Manchester United menghadapi Liverpool, kalah 3-0, kita sudah tahu semua hasilnya. Mungkin Sobat Football United sudah mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang lain. Video kali ini di Football United, mohon maaf dari pinggir jalan ya, karena gue ada kegiatan lain ini. Di tengah-tengah kegiatan tersebut gue ingin review pertandingannya. Oke. Dari sisi dari sisi hasil ini merupakan hal yang mengecewakan buat gue. Ini tidak ada alasan ya, terutama menghadapi Liverpool. Ini merupakan musuh secara kultural, musuh secara historical, musuh bebuyutan bisa dikatakan demikian dari Manchester United. Tapi dari segi hasil Manchester United kalah telak, kalah berantakan 3-0. Ini merupakan kekalahan besar. Dari kedua tim misalnya ya, Liverpool juga tidak diperkuat oleh 100% pemain terbaiknya. Virgil van Dijk misalnya tidak ada di sana. Lalu juga ada beberapa pemain senior yang tidak ikut di pertandingan tadi. Manchester United pun juga demikian, misalnya Kapten Bruno Fernandes yang tidak ikut serta di pertandingan tadi. Banyak juga pemain muda dari kedua kesebelasan. Tapi menurut gua apapun itu, dari segi hasil, sekali lagi, dari segi hasil ini tidak bisa diterima bagi fans Manchester United ya. Dan juga ini hasil yang sangat mengecewakan. Tapi ada dua hal yang ingin gua bahas secara ringan amatiran di pertandingan tadi, yaitu adalah pembeda. Apa sih pembeda yang paling besar antara Manchester United dengan Liverpool? Yaitu menurut gua nomor satu ada pada lini depan. Liverpool mampu mencetak gol. Di situ pembeda yang paling besar. Manchester United tidak mampu mencetak gol, tapi bukan berarti Manchester United tanpa peluang. Manchester United secara konsisten di babak pertama dan juga di babak kedua menciptakan peluang, hanya saja finishing, hanya saja konversi tidak mampu dimaksimalkan. Dan ini menjadi faktor pembeda di pertandingan tadi yang paling besar menurut gue ya. Karena secara ringan amatiran gue juga tidak melihat sebenarnya penampilan dari Liverpool itu jauh lebih superior. Kalau melihat angka 3-0 biasanya dengan skor seperti ini maka tim yang menang itu sangat superior. Tapi di pertandingan tadi gue tidak melihat seperti itu. Mungkin gue salah ya, tapi itu yang gue saksikan, bahwa memang Manchester United juga memiliki peluang-peluang, hanya saja mereka tidak mampu memaksimalkan. Kenapa tidak mampu memaksimalkan? Apakah finishingnya jelek? Ada beberapa shots yang tidak menepati sasaran ya. Misalnya Manchester United ini memiliki 18 total shots, jadi 2 kali lipat dari Liverpool. Liverpool 9, Manchester United 18. Chances created juga Manchester United 16, Liverpool 8. Jadi ada 2 kali lipat. Off target ya, Manchester United ini ada 8 off target dan 8 on target. Hanya saja bagaimana 8 tendangan yang on target itu 8-8-nya bisa di save oleh kiper dari Liverpool, baik yang turun di babak pertama maupun yang turun di babak kedua. Jadi bagaimana kecemerlangan lini kiper ya dari Liverpool, menurut gua ini juga menjadi pembeda yang besar. Lini pertahanan sebenarnya ini merupakan faktor kedua dari kedua kesebelasan. Gua tidak melihat ada lini pertahanan yang lebih solid antara satu dan yang lainnya. Beda-beda tipis lah menurut gua. Liverpool juga tidak solid-solid banget. Manchester United pun juga demikian. Namun sekali lagi bedanya, Manchester United yang lini belakangnya tidak tampil maksimal, menurut gua mampu dimaksimalkan oleh Liverpool dengan melakukan itu tadi, mencetak 3 gol. Yang dimana kalau gua lihat proses 3 gol yang diciptakan oleh Liverpool, bagaimana koordinasi di lini belakang ini sangat-sangat rapuh. Manchester United tidak bisa datang ke Premier League ya, hadir ke Premier League ataupun menghadapi Manchester City dengan lini belakang yang compang-camping. Tadi lini belakang dihuni oleh Aaron Wan-Bissaka, Jonny Evans, Victor Lindelof dan juga Harry Amas. Jonny Evans dan juga Victor Lindelof menurut gua memperlihatkan betul bahwa kualitas dari kedua pemain ini tidak bisa terlalu diandalkan. Aaron Wan-Bissaka juga kalau gue lihat ya mengalami penurunan penampilan, misalnya jika dibandingkan dari 2 pertandingan sebelumnya di mana dia menurut gue tampil bagus. Harry Amas masih menunjukkan inkonsistensi di permainan. Nah, terkait dengan permainan ada hal yang semakin terbaca, bahwa Erik ten Hag ingin memakai formasi lebih ke 4-2-4. Jadi ketika mereka menguasai possession, Manchester United ini menempatkan paling tidak 6 pemain di daerah pertahanan lawan. Dan ketika itu yang terjadi tadi menghadapi Liverpool, menurut gue
cukup bisa merepotkan lini pertahanan dari Liverpool ya. Mereka juga berusaha untuk mencari solusi, ada penetrasi. Hanya saja sekali lagi finishing. Dan dari dua titik yang gua sebutkan tadi, yaitu adalah finishing dan juga lini pertahanan, maka Manchester United di sisa bursa transfer musim panas ini nampaknya memang harus mendatangkan pemain baru, terutama di lini belakang. Itu nomor satu. Sangat make sense, sangat masuk akal ya. Manchester United kali ini mengejar Matthijs de Ligt. Manchester United juga mengejar Mazraoui yang diincar ya, didatangkan rencananya demikian untuk meningkatkan kualitas back sayap sebelah kanan. Karena menurut gue tadi Aaron Wan-Bissaka juga menampilkan permainan yang biasa-biasa saja, standar, tidak tidak cemerlang menurut gue sharingan amatiran, dan ini tidak bisa terjadi di kompetisi nanti. Lalu center back ya, Victor Lindelof, Johnny Evans jelas tidak bisa diandalkan ya. Tadi Manchester United sempat misalnya melakukan pergantian dengan memasukkan pemain muda, dan menurut gua itu juga tidak merubah kesulitan terutama di lini belakang maupun juga build up dari belakang. Menurut gua ada banyak kerapuhan lah di lini belakang, sehingga sekali lagi sangat make sense, sangat masuk akal ketika memang Manchester United ini memprioritaskan lini belakang center back untuk hadir, untuk didatangkan ya di Manchester United untuk menghadapi musim ini. Lalu lini depan ketika Amad Diallo macet, ketika Amad Diallo tidak bisa tampil cemerlang, Manchester United mengalami kesulitan tadi menurut gua. Marcus Rashford beberapa kali berusaha untuk melakukan penetrasi, tapi finishing masih belum ada. Jadon Sancho juga tadi kesulitan, dan Manchester United harus mencari solusi di situasi-situasi seperti tadi. Scott McTominay yang tampil di babak kedua menurut gua membawa sedikit perubahan ya. Dia juga tadi memiliki satu peluang yang sangat luar biasa, sangat bagus, tapi tidak bisa dikonversi gol karena memang kiper dari Liverpool tampil luar biasa, kiper mudanya yang tampil di babak kedua. Tapi di situ ada dua hal juga, yaitu adalah selain finishing, bagaimana proses untuk menciptakan peluang. Menurut gua ini juga harus diperbaiki. Gua paham bahwa tadi tidak menampilkan pemain-pemain utama. Tanpa Bruno Fernandes, Manchester United masih kesulitan. Mason Mount tidak bisa tampil maksimal untuk mencari atau menciptakan kreasi ya dari lini tengah. Tapi gue tidak begitu khawatir secara ringan amatiran terkait dengan lini tengah, karena ya ada Kobbie Mainoo yang belum bermain, ada Bruno Fernandes tentu saja yang masih absen. Dimana menurut gue dua pemain ini akan memiliki faktor yang sangat-sangat vital untuk musim ini. Tapi bagaimana ketika mereka absen? Tapi bagaimana juga kemampuan ataupun ketajaman di lini depan? Di situ permasalahannya. Oke, kita masih ada Joshua Zirkzee, tapi menurut gue Joshua Zirkzee pun juga tidak cukup. Manchester United kalau memang masih ada kemampuan ya, mungkin dari budget dan juga yang lain-lain, mendatangkan pemain depan menurut gue juga merupakan sebuah hal yang mungkin bisa dijadikan prioritas setelah mendatangkan pemain belakang. Bagaimana dengan lini tengah bagian bertahan? Toby Collier menurut gue tadi tampil cukup oke. Casemiro tidak konsisten, dan ini bisa menjadi prioritas ketiga setelah lini belakang, lini depan, lalu lini tengah. Casemiro tadi menurut gue ada beberapa situasi di mana dia kesulitan ya untuk menghadang terutama counter attack, serangan-serangan balik dari pemain Liverpool yang tentu saja mengandalkan kecepatan, dan menurut gue ini menjadi sebuah kekhawatiran. Yes, kita kalah 3-0. Yes, ada banyak ruangan untuk katakanlah komplain, lalu berkomentar negatif. Yes, gue paham, tapi di sisi lain juga ada beberapa faktor ataupun situasi-situasi positif menurut gue ya. Kalau memang Sobat Football United ataupun fans Manchester United melihat tidak ada yang positif sama sekali, itu juga haknya sih, nggak apa-apa. Tapi gue tetap melihat ada hal-hal yang positif ya. Artinya beberapa pemain menunjukkan dia atau mereka ini bisa menjadi bagian dari squad Manchester United, tim utama Manchester United. Itu nomor satu ya, pemain-pemain muda seperti Harry Amas, Toby Collier misalnya, gue lihat bisa menjadi bagian itu. Lalu juga bagaimana Pakem, yang menurut gue ya dari ketika pertandingan menghadapi Glasgow Rangers, bahkan ketika menghadapi Arsenal walaupun kalah, lalu menghadapi Real Betis dan juga menghadapi Liverpool,
ini secara konsisten diperagakan di atas lapangan. Hanya saja kualitas itu yang harus ditingkatkan, dan harapan gue adalah ketika pemain-pemain yang absen di pertandingan ini nanti hadir ya, masuk ke sistem ini, maka ada peningkatan kualitas yang lebih tajam lagi. Kurang lebih demikian menurut gue ya, review pertandingan ini. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.